Halo nakama, kembali lagi di channel Anime OP. Yos, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan spoiler One Piece chapter 1049 yang tentunya akan banyak sekali kejutan yang Oda Sensei berikan di chapter kali ini. Salah satunya kisah flashback Yonko Kaido dan akhir pertarungan Luffy versus Kaido. Lalu kira-kira seperti apa kelanjutan keseruan pertempuran di Onigashima? So, tanpa banyak basa-basi lagi, berikut ini merupakan lanjutan spoiler One Piece chapter 1049. Chapter kali ini masih mendapatkan judul yang sama, yaitu Dunia yang Harus Kita Cita-Citakan. Nah, kemudian pada chapter ini juga kita akan mendapatkan cover story yang masih mengisahkan keluarga Jirma Double Six. Ya, pada cover story ini diceritakan bahwa ada seseorang yang membakar buku penjara milik Niji dan Yonji. Sayangnya masih belum diketahui dengan jelas siapa sosok yang membakar buku penjara milik Mondior ini. Namun, jika kita mengaca pada kejadian ketika Luffy berhasil selamat dari buku penjara, satu-satunya cara untuk bebas dari penjara buku ini adalah dengan cara membakar buku penjara tersebut. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Jinbe ketika menyelamatkan Luffy dan Nami. Selain itu, pada chapter sebelumnya, Ichigo dan Reiju juga pernah mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan adik-adiknya. Namun masalahnya Niji dan Yonji ini sudah dibawa oleh Oven ke sebuah laboratorium yang berada di Whole Cake Island. Nah, sedangkan keluarga Jirma masih diyakini berada di sekitar Pulau Kokoa. Artinya akan memakan waktu beberapa hari jika tidak menggunakan kekuatan dunia cermin milik Brule untuk pergi ke Whole Cake Island. Dan bisa jadi justru Pudinglah yang melakukan hal ini, karena Puding sendiri pastinya dapat dengan mudahnya pergi ke Whole Cake Island melalui dunia cermin milik Brule. Sedangkan kedua penyusup yang ada pada cover story chapter 1046, mereka masih berada di Pulau Kokoa. Nah, masuk dalam inti cerita, di awal chapter kita akan diperlihatkan masa lalu dari Kaido dan alasan kenapa Kaido ini menginvasi negeri Wano. Dalam kisah flashback ini, Kaido sedang diperlihatkan berada di sebuah wilayah yang bernama Kerajaan Vodka. Namun sayangnya masih belum dijelaskan secara rinci lokasi dari Kerajaan Vodka. Nah, ketika itu Kaido yang masih berusia 8 tahun akan dijual oleh raja dari Kerajaan Vodka kepada pihak Angkatan Laut. Sang raja beralasan bahwa Kaido ini sering membuat kekacauan di kerajaannya tersebut. Setelah itu, kita juga akan diperlihatkan Kaido yang sedang dirantai dengan wajah yang sangat sedih dan diserahkan oleh Raja Vodka kepada pihak Angkatan Laut. Nah, barulah di sini mulai terungkap, ternyata ada alasan lainnya kenapa sang raja ingin menjual Kaido kepada pihak Angkatan Laut agar Kerajaan Vodka bisa ikut berpartisipasi sebagai peserta referee. Dengan kata lain, raja dari Kerajaan Vodka ini ingin membuat negaranya menjadi bagian dari pemerintah dunia. Setelah ditangkap oleh Angkatan Laut, tepat di usia 15 tahun, Kaido berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya ini, Kaido selalu membuat keributan di mana inilah yang memancing kelompok bajak laut Rocks, terutama sang kapten yaitu Rock Disebek, semakin tertarik kepada sosok Kaido. Sampai akhirnya Kaido ini tiba di sebuah wilayah yang bernama Beehive Island. Ya, jika nakama masih ingat, Beehive Island ini merupakan markas dari kelompok bajak laut Kurohige. Nah, di masa lalu, Kaido dikatakan mengamuk di tempat ini. Namun yang menarik di sini adalah di saat yang bersamaan, takdir mempertemukan Kaido dengan kelompok bajak laut Rocks yang memang kebetulan sedang berada di tempat ini. Nah, kemudian Rock Disebek mengutus Shirohige untuk menemui Kaido. Dan dari sinilah awal pertemuan Kaido dengan Shirohige terjadi. Shirohige mengatakan kepada Kaido bahwa Kapten Rocks ingin bertemu dengannya. Tetapi sayangnya pada chapter ini kita masih belum diperlihatkan sosok dari Rock Disebek. Kemudian Kaido yang tertarik dengan ajakan tersebut memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks sebagai anak magang. Setelah itu dalam flashback ini juga memperlihatkan awal pertemuan Kaido dengan Kurozumi Higurashi, di mana pertemuan ini yang membawa Kaido memutuskan untuk menjajah negeri Wano. Belum diketahui pasti sih sebenarnya apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Higurashi kepada Kaido, sehingga Kaido pun mau untuk menjajah negeri Wano. Nah, kilas balik ini pun berakhir ketika memperlihatkan Kaido yang sudah tumbuh dewasa sedang bersama dengan King, dan Kaido mengatakan kepada King bahwa dia tahu sosok Joy Boy. Kemudian scene pun berganti dan memperlihatkan kondisi Onigashima saat ini. Nah, kali ini kita akan dibawa masuk ke dalam kastil Onigashima, di mana ada sebuah panel yang memperlihatkan Denjiro telah berhasil menebas kepala Orochi. Kemudian Denjiro pun langsung memeluk Hiyori
Di sini belum dijelaskan secara pasti sih bagaimana nasib dari Orochi. Apakah Orochi ini benar-benar sudah kalah? Karena seperti yang kita tahu, perubahan wujud Zoan dari Orochi hanya memperlihatkan satu kepala naga saja. Dengan kata lain, kemungkinan besar Orochi benar-benar sudah tewas. Di sisi lain kita juga akan diperlihatkan bagaimana Raizo dan Jinbe yang masih mengendalikan air untuk memadamkan api yang membakar kastil Onigashima. Di sini akhirnya Jinbe berhasil memadamkan sebagian api yang menyebar di Onigashima. Di saat yang bersamaan, awan api milik Kaido yang digunakan untuk menopang pulau Onigashima pun mulai menghilang. Dan ini pun membuat pulau Onigashima perlahan-lahan mulai terjatuh. Nah, Momonosuke yang menyadari hal ini langsung berusaha keras menciptakan awan api sebanyak mungkin untuk membuat pulau Onigashima tetap terbang dan tidak jatuh ke ibu kota bunga. Berikutnya, scene pun akhirnya membawa kita pada momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece, yaitu pertarungan Luffy versus Kaido. Nah, ada hal yang sangat menarik sebelum pukulan Luffy mengenai Kaido. Luffy berteriak dengan sangat lantang kepada Kaido bahwa dia akan menciptakan dunia di mana tidak ada temannya yang akan merasakan kelaparan. Dan di saat itu juga pukulan Luffy melesat dengan sangat cepat dan telak mengenai Kaido, di mana hal ini pun membuat Kaido tidak bisa menahan pukulan dari Luffy, sehingga Kaido pun langsung terpental dan melesat jatuh ke ibu kota bunga. Nah, di akhir chapter kita akan diperlihatkan kembali flashback Kaido yang melanjutkan percakapannya dengan King mengenai sosok Joy Boy. Di sini King yakin bahwa dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kaido, tidak akan ada satupun orang yang mampu mengalahkan Kaido. Namun hal ini langsung dibantah oleh Kaido sendiri bahwa ada satu orang yang mampu mengalahkannya, yaitu Joy Boy. Dan di saat itu juga pulau Onigashima akhirnya terjatuh ke ibu kota bunga karena Momonosuke tidak bisa menahan guncangan yang sangat keras dari pukulan Luffy. Di mana hal ini juga membuat Momonosuke ikut terjatuh ke ibu kota bunga. Nah, di chapter ini belum ada pengumuman resmi dari sang narator ya. Apakah Kaido ini benar-benar sudah kalah atau masih bisa bangkit lagi? Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei 2 minggu lagi karena minggu depan One Piece libur. Oke, itu tadi merupakan tambahan spoiler One Piece chapter 1049. Jika ada tambahan lagi, akan Mimin update di video berikutnya. And see you next time.